Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita meneruskan dari pengajian-pengajian sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita sampai di bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Kalau kita urut rukun sholat yang tidak boleh kita tinggalkan, yang pertama takbiratul ihram, baca Allahu Akbar. Kemudian setelah itu rukun kedua adalah baca surat Al-Fatihah. Sedangkan taujih, inni wajjahtu wajhiya kabira walhamdulillah katsira, itu misalnya ditinggalkan tidak apa-apa, itu sunnah. Tetapi kalau takbiratul ihram harus, karena itu niat bersamaan, takbiratul ihram bersama dengan niat. Kemudian yang kedua adalah sholat, baca Fatihah. Nah, bab Fatihahnya itu yang kemarin sudah saya sebutkan. Kalau dalam sholat jamaah, apakah Bismillahirrahmanirrahimnya itu dikeraskan ketika sholat maghrib, isya dan subuh atau tidak? Ada dua pandangan. Ada yang mengeraskan, ada yang melirihkan, mensirkan. Jadi nanti kalau ketemu sholat model yang bukan gak dibaca, tapi Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahimnya dilirihkan, itu jangan kaget, memang begitu. Ini di Surabaya juga seperti itu kan. Nah, di berbagai tempat ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Nah, itu ada masalah. Kedua-duanya sama menyatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Kalau tidak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sekarang kita bahas Fatihah itu dibaca kapan? Nah, itu kapan saja Fatihah dibaca. Kita ambil pandangan yang umum dulu. Ada menyatakan Fatihah itu dibaca dan keras 2 rakaat pertama kalau sholat jamaah, atau tidak sholat jamaah dikeraskan untuk sholat maghrib, isya dan subuh. 2 rakaat pertama dikeraskan, dan itu wajib, harus. Tapi kalau sholat sendirian boleh dikeraskan, boleh disirkan, tapi bacanya wajib, bacanya rukun. Kalau tidak baca menjadi tidak sah. Itu pandangan yang umum. Di
Rakaat 1 dan 2 itu diberi gandengan. Nah, diberi gandengan. Gandengannya apa? Membaca surat yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat yang paling mudah, yang mudah dari Al-Quran. Jadi di samping Fatihah dari Quran, tapi ada terusannya. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, Fatihah itu dibaca pada rakaat pertama, kedua, dan seluruh rakaat. Hanya untuk yang kedua dan keempat, ketiga dan keempat itu tidak digandeng dengan surat. Seperti itu. Tetapi Fatihah tetap dibaca setiap rakaat. Kalau ini kan pandangan yang umum, yang sudah kita lakukan seperti itu, iya kan? Tetapi ada pendapat yang nyeleneh. Jadi wajibnya itu hanya di rakaat pertama, kedua. Wajibnya di situ. Untuk rakaat berikutnya boleh tidak baca Fatihah, tapi baca zikir, baca subhanallah dan seterusnya. Untuk rakaat misalnya zuhur rakaat ketiga dan keempat tidak baca Fatihah boleh. Nah ini kan tidak umum. Tapi misalnya ada orang begitu, ya ojo kaget. Nah, itu maksud saya, ojo kaget. Ini nanti saya lihat argumentasinya, dalilnya. Kemudian yang kedua, apa namanya, ada yang bagaimana kalau misalnya orang nggak bisa baca Fatihah, bisa nggak diganti dengan ayat lain, dengan surat lain? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, boleh. Padahal hadisnya itu begini, la sholata liman la yaqra fiha al-Fatihah. Sholat menjadi tidak ada, itu difahami oleh fuqaha menjadi tidak sah. Yang di dalam sholat itu tidak ada surat Al-Fatihah. Tetapi ada yang menyatakan nggak apa-apa kalau memang tidak bisa, sehingga oleh itu gak sholat. Tapi diganti dengan ayat lain yang bisa, boleh. Itu pandangan berikutnya. Ada lagi yang nyeleneh lagi ini. Kadang-kadang kalau kita ada orang nyeleneh karena kita tidak tahu, terus kita itu marah-marah. Tapi yang melaksanakan juga podo karo nih. Kan pernah ada kejadian ini di Malang. Ada orang tidak pakai, sholatnya itu gak pakai bahasa Arab, tetapi pakai bahasa Indonesia. Pernah dengar kan? Jadi dia kalau Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu di Malang. Fatihahnya juga diambil bahasa Indonesianya. Tidak. Wah itu, tapi orangnya karena dia petinju, jadi ngomongnya juga keras. Jadi seakan-akan orang yang tidak seperti dia itu Islamnya tak sempurna lah, kira-kira begitu, harus seperti dia. Akhirnya dia
dianggap pelecehan agama, diajukan pengadilan. Sampai ke pengadilan itu. Ya, dan dipenjara, tapi penjaranya, dan saya yang menjadi saksi ahli. Saya menjadi saksi ahli. Karena saya membela dia, makanya saya dicoret dari majelis ulama. Tapi konsekuensi ilmu itu nggak apa-apa. Nah, bagaimana pendapat fuqaha? Yang itu pendapat para ulama ketika orang seperti itu. Kalau orang tidak bisa bahasa Arab dan sambil menunggu sampai dia bisa, sholatnya tidak boleh ditunda, harus sholat, maka diperkenankan untuk menggunakan bahasa selain Arab. Itu ditulis dalam mazhab Hanafi, pendapat Abu Hanifah. Memang mazhab Hanafi itu dikenal sebagai mazhab yang rasional. Tetapi karena saya membela orang ini tidak melecehkan agama, tetapi dia itu hanya nggak paham, ya akhirnya dia vonisnya itu bukan karena melecehkan agama, tapi membuat kegaduhan. Terus dia, keluarganya datang ke saya, terima kasih, katanya saya masih diakui Islam. Lah iya, sampai Islam itu syahadat kok Islamnya itu. Itu bukan Islam maksudnya, itu mu'allaf gitu. Nah itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Fatihah itu adalah satu surat di dalam Al-Quran yang paling banyak dibaca orang Islam. Kalau kita mengikuti pola berpikir bahwa Fatihah dibaca setiap rakaat, setiap kita sholat dalam sehari semalam berapa rakaat? Sehari semalam berapa rakaat? 17. Banyak orang gak ngerti berapa rakaat. Waduh, gak ngerti piro. Yang jangan gak ngitung. Maka kita setiap hari, sehari semalam kita wajib membaca surat Al-Fatihah 17 kali. Itu yang wajib. Lain nanti sholat sunnahnya segala macam. Maka tidak ada satu surat pun di dalam Al-Quran yang lebih banyak dibaca oleh kaum muslim lebih dari Al-Fatihah. Semua kaum muslim. Tapi ada orang yang baca surat Al-Ikhlas sekian ribu, kan gitu, ada yang gitu. Zikirnya begitu. Tapi yang formal yang kita sebutkan itu seperti itu. Kemudian orang sangat sangat perhatian pada surat Al-Fatihah. Dan itu ditulis dalam berbagai kitab. Harus bacaannya baik. Maka orang kalau menjadi imam, dulu di tahun 90-an, tahun 80-an, saya masih umur 20 tahun. Waktu itu di beberapa masjid itu ada namanya pelatihan imam, supaya bacaan Fatihahnya baik. Jadi kalau belum dapat sertifikat imam, itu nggak boleh jadi imam. Itu zaman itu ya. Zaman itu saya melihat, mendengar, merasakan jarang orang bisa fasih baca Quran, itu jarang. Lain dengan sekarang. Sekarang cukup banyak, karena banyak TPQ ya, mungkin sekolah-sekolah sekarang kan lomba-lomba itu baca Al-Quran anak kecil, karena belajarnya kan sudah tua, belajar ngaji Quran sudah tua. Itu nggak apa-apa, baik juga daripada enggak kan. Nah, tapi sekarang
Saya dengar di beberapa sekolah, misalnya di TPP Khotijah itu, pokoknya orang tuanya kalau anaknya kok gak iso-iso, itu yang dimarahi gurunya. Kalau ya di beberapa tempat itu. Jadi orang perhatian pada surat Al-Fatihah ini sangat besar. Satu kitab, namanya kitab Safinatun Najah. Itu dipakai di kampung-kampung itu. Safina itu artinya perahu, perahu keselamatan. Itu mengkaji khusus baca Fatihah itu dihitung. Jadi ematnya itu berapa yang harus panjang, tasdidnya berapa, dihitung. Jangan sampai ada tasdidnya kok baca tidak tasdidnya, misalnya waladhdallin ada al gitu itu. Orang dilatih, sangat perhatian. Bahkan orang yang sampai bener itu, kalau ngaji sampai 7 kali itu, 7 kali pertemuan, diulang-ulang, itu gak baik-baik Fatihahnya. Itu sangat perhatian, karena Fatihah ini adalah rukun dari sholat. Nah, kemudian kita lihat, kok bisa ya Fatihah ini dengan segala perbedaan tadi itu secara teknis, terus isinya apa? Isi Al-Fatihah itu, dan itu sebetulnya menunjukkan atau mengarahkan, menggiring kita supaya kita itu bersikap tauhid dalam kehidupan. Isinya pertama itu isi 7 ayat itu Al-Quran. Disebut sebagai sab'um minal mathani, 7 pujian pada Allah. Disebut mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Iyyaka na'budu rabbil alamin. Iya Ar-Rahmanir Rahim, lagi diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin artinya raja pada hari pembalasan, raja pada hari kiamat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pernyataan. Hanya kepadamu aku menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baru kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang benar, ke agama yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri kenikmatan. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang kau murkai. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Itu isinya. Kalau di secara keseluruhan isinya 7 pujian. Tetapi ada satu ayat menggunakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ayat ini bisa kita lakukan. Kita baca itu loh setiap hari. Kita hanya menyembah Allah, benar enggak? Kita mengevaluasi diri kita. Kita hanya menyembah Allah atau enggak? Jangan-jangan kita itu menyembah HP. Jadi kalau nggak ada HP kita paling ruwet kita itu. Nggak ada HP, waduh, hidup ini seperti tidak ada. Ini sebetulnya kalau dulu orang itu syirik itu kan bisa keris, itu biyen. Nek saiki itu HP. Orang nggak bisa lepas dengan HP.
Coba jenengan HP-nya ketinggalan, rawat kan? Karena di HP itu ada duitnya juga. Kan e-banking kan? Kita itu dilatih. Tul. Kamu itu berjanji bahwa kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Itu tauhid. Jadi ini berkembang, tauhid ini berkembang. Maksudnya tidak selalu itu tergantung perkembangan hidup manusia. Iya karena itu ya karena stain hanya kepadamu aku mohon, aku menyembah, kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa benar kita hanya mohon pertolongan pada Allah? Benar ya? Enggak juga. Kita itu kalau butuh apa minta tolong pada orang kok. Iya kan? Itu sebetulnya mengurangi, Pak. Orang manusia ini kan makhluk sosial. Mesti minta pertolongan pada orang lain. Tapi jangan selalu minta tolong pada orang lain. Itu diperbolehkan dalam hal-hal yang bersifat konkret. Konkret itu ambilkan apa dan kita tidak mampu, itu diperbolehkan. Tapi kalau sifat gaib, itu kita harus percaya pada Allah. Harus pada Allah. Kita tidak boleh minta tolong ke demit. Tidak boleh minta tolong ke jin. Jadi syirik, Pak. Iya karena butuh iya karena stain. Coba kita janji kita, motone sih bolak-balik, tapi melaksanakannya angel. Jadi kita mengurangi minta pertolongan pada selain Allah. Kalau yang bersifat gaib tidak boleh memang. Tapi kalau yang bersifat konkret kita masih diperkenankan. Gaib pingin anaknya lulus, bacanya iya kan dia kena nasta'in. Mencari ordal itu orang dalam. Menjadi orang dalam supaya anak kita lulus. Tapi bacanya iya kan dia kena nasta'in. Artinya kita percaya pada Allah lah. Yang begini itu nomor 2. Tapi fokus kita itu minta tolong pada Allah. Kita curhat pada Allah. Misalnya anak kita ingin lulus, mau kerja supaya lulus, kita lebih yakin pada Allah yang akan menolong kita. Iya kan, iya kan, ini saya sampaikan. Sebab doa kita seperti itu. Kita nanti baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad itu artinya Allah tempat bergantung. Kok bergantungnya pada yang lain? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua dari Fatihah ini ada yang bersifat digunakan Fatihah ini sebagai ruqyah. Apa ruqyah? Ruqyah itu bahasa Jawanya suwuk. Nah, apa ada dalilnya? Ada. Nah, jadi Fatihah di samping menjadi rukun dalam sholat, Fatihah bisa digunakan untuk ruqyah. Dan ruqyah ini bisa mandi karena kita khusyuk ketika baca Fatihah dalam sholat. Kecuali dalam sholatnya sahun itu lalani. Sing dibaca Al-Fatihah, tapi sing dieling kunci gak ketemu. Iya kunci nanti mau ya. Eling ada di atas lemari.
yang dieling itu. Nah, jadi ada sebuah hadis yang rawi sahabinya namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini bersama-sama dengan sahabat yang lain kira-kira 10 orang dalam perjalanan. Kemudian karena sudah malam, dulu belum ada tol, naiknya kadang-kadang banyak jalan kaki, paling banter naik kuda. Kehidupan pada abad ke-7 Masehi. Kemudian karena sudah malam, dia harus mampir di suatu kampung. Pada zaman Nabi ini, satu kampung. Nah, di kampung itu ternyata kepala desanya, kepala kampungnya, kalau di Surabaya ketua RW-nya kira-kira gitu, itu kentut, tersengat, kalajengking. Tersengat itu bahasa Indonesianya kentut, tersengat, kalajengking. Kalajengking padang pasir, Pak. Nek kalajengking tropis nggak begitu nemen. Kalau padang pasir bisa mematikan gitu. Kemudian bingung anggotanya, rakyatnya bingung, gimana dicari dokter? Dokter jauh, wong itu di padang pasir gitu. Terus ada tamu itu, ada orang mampir 10 orang, barangkali dia punya obat. Ada satu yang bilang, barangkali di antara kamu ada yang bisa nyunguk, kalau bukan obat tapi bisa nyunguk. Jadi nyunguk itu sudah ada, sebelum Islam sudah ada. Nek Jawa juga begitu. Kemudian sebenarnya mereka saling toleh itu, satunya 01, duwe tak kamu? Gak duwe. Kene gak duwe. Padha gak duwe ne. Wong kene duduk cukup. Tapi dia itu mikir gini, iya kita ini kan biasa baca surat Al-Fatihah, sholat baca setiap berulang-ulang. Coba berinisiatif, Pak. Ini ijtihad, Pak. Inisiatif barangkali itu bisa mandi. Ya, coba saya punya doa. Datanglah ketua dukun itu ke kepala dusun itu, didatang. Ayo kita baca surat Al-Fatihah. Ayo Al-Fatihah. Dibaca bersama yang 10 orang itu. Setelah itu minta air, disepul, kemudian disuruh minum ke kepala dusun yang kena entuk tadi. Dituangkan ke yang kena entuk, daerah di kena entuk itu. Dilalah kersane Gusti Allah kan gitu. Si kepala dusun ini sembuh. Senang, Pak. Obat sudah nggak ada, dan mereka juga nggak tahu bahwa Fatihah itu bisa digunakan untuk ini, nggak tahu juga. Itu yang disebut ma'unah. Ma'unah itu ma'unatullah, pertolongan Allah. Memang dia sangat membutuhkan. Nah, dia nggak tahu. Kemudian seneng, orang-orang di situ seneng semua. Itu orang mana? Sama-sama nggak kenalnya. Itu orang dari Madinah yang katanya itu ada yang mengaku Nabi Muhammad, katanya dia membawa agama baru. Oh, ternyata doanya mandio katanya gitu. Nah, mereka akhirnya 10 orang ini diberi hadiah masing-masing 40 kambing. Kali berapa? 10. Berapa? 400, Pak. Ini orang dusun sana, orang Badui itu banyak kambingnya, ribuan. Mereka masing-masing. Ada beberapa riwayat, ada yang menyatakan masing-masing diri 10. Kalau 10, 100. Nah,
Tetapi dalam perjalanan pulang ini mereka diskusi, 10 orang itu diskusi. Kita dikasih, kamu tahu bahwa Fatihah itu bisa untuk nyuwuk, bisa untuk nyembuhkan? Gak ngerti. Tanya situnya, gak tahu. Lah kok iso? Ya gak tahu. Pokoknya kita minta pada Allah. Lah ini perbuatan kita seperti ini bener apa enggak? Kan mereka nggak tahu kan? Dia kan inisiatif sendiri. Ya karena waktu itu Rasulullah masih ada, nanti kita konsultasi pada Rasulullah. Jadi sama-sama nggak bisa menjawab gitu. Itu satu. Persoalan kedua, lagi ini kan dapat hadiah ya. Iki halal apa enggak ini kan gitu kan? Halal apa enggak ini? Kita memberi jasa bisa sembuh pakai Fatihah. Wong Fatihah itu ayat suci. Kok mau dikait dagangan nih? Nah, kayak berfungsi kayak dokter dan 110 kali 10 kambing sekarang harganya 2,5 juta. Ya lumayan Bang. Nah gitu. Pulang lapor pada Rasulullah. Apa sabda Rasulullah? Untuk pertanyaan, iya memang Al-Quran itu bisa syifa, berfungsi sebagai obat. Tapi tafsirnya obat nanti lain-lain. Tapi Rasulullah begitu. Syifa di Quran kan memang ada itu, syifa ulinna. Syifa itu bisa artinya obat hati, bisa obat konkret, obat real. Terus gimana Nabi? Yang itu kamu dapat hadiah itu. Kata Nabi, ya apa-apa itu. Dan Nabi menyatakan, ya kamu kan sudah dapat banyak, jangan lupa saya dikasih. Kasih juga gitu Nabi. Tapi Nabi itu guyon, karena di hadisnya itu tidak ada kata-kata terus dia memberi. Kita nggak tahu di hadisnya ada itu. Ya, itu menunjukkan bahwa dapat ongkos imbalan dari ruqyah Fatihah itu mendapatkan itu halal secara syariat. Itu difahami oleh para ulama seperti itu. Itu dahsyatnya surat Al-Fatihah yang di dalam sholat menjadi rukun. Jenengan kalau baca Fatihah harus Fatihahnya yang benar. Yang lain boleh, ya sebetulnya sebaiknya semua bisa, tetapi Fatihah ini harus, sehingga menjadi perhatian para ulama. Baik, yang ketiga yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini, kalau orang sholat jamaah, apakah makmumnya, kan kita mendengar imam baca Al-Fatihah, apakah kita mendengar imam dan kita tidak perlu baca Fatihah lagi, cukup bacaan imam? Nah, itu juga jawabannya gak bodoh. Menurut mazhab Syafi'i, karena berdasarkan hadis la fatihata liman lam yuqra fiha ummul Quran, ada yang begitu, ada yang mengatakan Al-Fatihah, hadisnya riwayatnya beda-beda, itu menyatakan Fatihah itu harus dibaca dan tidak cukup bacaan imam. Jadi setelah imam sedang baca surat lain, makmum membaca Al-Fatihah sendiri. Kalau jenengan yang mana? Baca juga? Baca. Itu mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hanafi
menyatakan bacaan imam, kalau kita sudah mendengar imam, makmum tidak perlu membaca. Didasarkan pada Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika Al-Quran dibaca maka dengarkan, ojo muco dewe. Nah gitu, Quran dibaca satu orang, yang lain mendengarkan. Nah itu terjadi perdebatan Pak, dan Kak Mari sampai kapan? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada di antara perdebatannya itu yang perlu disampaikan, para pengikut mazhab Syafi'i itu tidak terima karena mazhab Hambali, dan terus saja Abu Hanifah sudah wafat, karena Abu Hanifah itu sudah wafat tahun 150 Hijriah, sedangkan Imam Syafi'i sendiri lahir tahun 150. Berarti ketika mengembangkan mazhabnya, Abu Hanifah sudah tidak ada. Yang ada itu murid-murid dari Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i berguru pada muridnya Abu Hanifah. Nah itu nggak mau terima. Itu ada perjalanan Imam Syafi'i itu waktu itu masih ada di Mekah. Perjalanan mazhab Hanafi itu ada di Baghdad, ada di ibu kota waktu itu, kan masa Abbasiyah itu. Yang rombongan dari Madinah sama mazhab Malik sama mazhab Syafi'i kan sama itu, sama harus baca Fatihah juga, tidak cukup imam. Nggak mau terima, datang dari Madinah ke sana. Jadi dulu debat soal keilmuan itu biasa, dan nggak mau terima. Maka mereka, kalau bahasa sekarang, dikerutuk. Nah, para pengikut mazhab Hanafi, diantaranya Abu Yusuf ya, ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, datang ke sana. Setelah itu dipersilakan, ayo duduk gini. Terus dia bilang, siapa di antara kamu yang bisa menjadi pemimpin? Yang pemimpin kamu, gak usah ngomong semua, perluannya apa? Nah, ditunjuklah satu orang oleh, kalau nggak tidur, Abu Yusuf itu yang menyatakan begitu. Ini siapa? Ditunjuk satu orang. Kamu kalau nanti yang ngomong begini, kamu menerima kan? Iya, ini pemimpin kami, ini yang paling alim ini di antara kami. Oke. Terus apa yang kamu persoalkan? Karena Anda berpendapat bahwa Fatihah itu tidak wajib dibaca oleh makmum kalau sudah mendengar imam, cukup imamnya saja. Nah, terus ya benar kan? Kan sama sudah bilang tadi, sama kan pemimpinnya, pemimpin itu bahasa Arabnya imam. Nah, ketika sampai ngomong, sampai nerima nggak terhadap ucapan ini? Ya nerima, lah itu jawabannya. Bahasa paham nggak? Maksudnya imam ketika baca Fatihah, yang pengikutnya itu mendengar, bacaan imam itu sudah cukup. Sahabat nggak usah mau mana, itu buang-buang waktu itu. Kira-kira begitu. Jadi akhirnya nggak bisa ketemu kan? Oh bukan ini kan urusan, enggak, ya sama aja. Karena Nabi juga tidak menjelaskan secara jelas di dalam hadisnya, dalam Jaruhatil Kitab itu apakah harus memang baca semua atau tidak, tapi dalam kehidupan imam itu sudah mewakili makmum. Nah itu Pak akhirnya. Jadi kalau yang sholat jahar, kalau imamnya sudah baca, makmumnya tidak perlu membaca. Tapi jenengan kalau mau membaca berarti mazhab Syafi'i, kalau sih nggak baca berarti mazhab Hanafi. Nah, gitu aja. Tiga mazhab itu baca Pak, mazhab Syafi'i, kemudian Hambali, Maliki baca, tapi mazhab Hanafi tidak. Tapi misalnya ada orang yang seperti itu, ya nggak apa-apa, kalau saya kayak gitu.
dan itu suaranya sudah dibaca oleh imam. Sedangkan berikutnya karena imam tidak menjaharkan Fatihahnya di rakaat ketiga, kalau surat Isya misalnya, dan rakaat keempat, maka makmum membaca. Begitu yang terjadi untuk surat Al-Fatihah. Saya kira sudah banyak ini. Tinggal sekarang bagaimana kita sudah paham. Jadi argumentasinya untuk memahami itu tadi, untuk memahami lam yaqra bi fatil kitab sama faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu yang menjadi problem pemahamannya, prakteknya berbeda-beda di dalam kehidupan. Itu yang terjadi. Jadi kita harus memahami kalau kita berbeda dalam hal ini, itu juga kita juga paham bahwa itu perbedaan dan masih dalam lingkup, jangan saling menyesatkan, tapi itu namanya perbedaan, itu keragaman. Saya kira untuk sementara itu biar pas panen, tenang aja. Silakan kalau yang mau bertanya dipersilakan. Monggo. Ndek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Imam Syafi'i itu kan setelah imam baca Al-Fatihah, lalu imamnya itu biasanya diam sebentar, memberi kesempatan makmumnya baca Al-Fatihah lalu baca surat yang lain. Bagaimana mazhab-mazhab yang lain yang itu juga yang khususnya yang baca Al-Quran, apakah bersamaan bacaan Al-Fatihahnya dengan baca imam? Kalau tidak bersamaan, misalkan setelah imam membaca Al-Fatihah lalu membaca surat yang lain, lalu kesempatan makmum untuk mengoreksi imam, sedangkan dirinya itu membaca Al-Fatihah, imamnya baca surat yang lain. Ini ketika imamnya salah, ini mau membenarkan, ini kesulitan. Di tengah jalan misalkan baca Al-Fatihah, lalu imamnya salah baca surat yang lain, ini kan sulit untuk membenarkan. Bisa jadi di tengah ayat lalu membenarkan masuk ayat yang lain. Nah, itu bagaimana? Apakah ayat yang dibaca itu bersamaan ya? Imam Al-Fatihah, makmum Al-Fatihah baca bersama atau apa? Seperti apa ya? Di dalam kitab-kitab klasik itu tidak sampai sejelimet itu. Jadi hanya di dalam beberapa kitab itu disebutkan seperti tadi itu ada begini, diantaranya kalau sudah selesai baca Al-Fatihah itu ada jeda untuk mengucapkan amin, supaya aminnya imam dengan aminnya makmum itu bersamaan. Itu yang disebutkan. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa jika aminnya imam dan aminnya makmum itu bersamaan, itu dijamin untuk diterima oleh Allah. Makanya jangan disunahkan itu dalam fikih bahwa jangan waladhdallin, imamnya pun linnya belum selesai, amin gitu. Biasanya anak-anak biasanya itu dengarkan. Itu ada jeda sedikit, mungkin 1 detik 2 detik baru amin. Itu. Kemudian yang kedua memang disebutkan tadi itu di dalam mazhab Syafi'i bahwa ketika makmum atau imam itu baca surat Al-Fatihah amin, jangan langsung, karena memberi kesempatan pada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Di dalam mazhab Hambali, mazhab Hanafi tadi,
Itu nggak ada itu. Kenapa? Karena tidak wajib. Misalnya langsung boleh aja. Nanti dia akan misalnya mengoreksi imam, bisa terjadi. Tapi mengoreksi imam itu hanya ada di beberapa tempat. Terutama imamnya memang hafal Quran. Itu kalau di Mekah, ini cerita di Mekah atau di Madinah, yang hafal Quran itu minimal 3, Pak, di belakang imam itu. Kalau imamnya khawatir ada yang salah, maka diingatkan oleh yang belakangnya. Kalau ini makmumnya kalau sing hafal Quran, imamnya bisa hafal bisa. Lah itu kalau di mazhab Hanafi karena memang tidak wajib baca Fatihah bagi makmum, maka tidak, jeda tetap ada, tapi jeda bukan berarti tapi supaya bernafas imamnya itu dan makmum langsung mendengar ayat-ayatnya. Jelas ayatnya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Ayatnya itu yang dijadikan dasar. Sedangkan yang satu yang mazhab Syafi'i, karena ada kata-kata la Fatihah liman lam yuqra fiha bi ummil Qur'an. Jadi sama-sama adanya. Praktiknya bagaimana? Kan kedua-duanya nggak pernah menangi Nabi. Bagaimana dulu? Nah, jadi difahami mereka istinbat dari dasar itu. Terus bagaimana itu bagi mazhab Hanafi karena tidak ada kewajiban, maka mereka langsung. Kalau yang dari Syafi'i kan diberi kesempatan. Memang sebaiknya setelah itu waladhdallin kan nggak langsung. Nah, itu memberi kesempatan pada makmum untuk baca Al-Fatihah. Jenengan begitu kan? Merasakan begitu nggak? Iya, baca Fatihah. Tapi Fatihah setelah itu baru imam membaca surat. Nah, itu yang jadi dasar. Jadi yang dijadikan dasar, yang satu mazhab Hanafi itu menggunakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu, kan gitu. Sedangkan yang mazhab Syafi'i la Fatihata liman la yuqra fi ummil kitab. Nah, itu sama-sama begitu. Dan bagaimana prakteknya, sama-sama juga nggak ikut sama Nabi dan nggak ada pertanyaan mungkin pada para sahabat yang ikut bagaimana. Akhirnya memunculkan perbedaan pandangan gitu. Itu sebabnya. Saya kira itu yang saya tahu itu. Mungkin ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, kan ayat pertama kan memuji, terus yang ketiga itu meminta maniyamudin yang akan berbayar sekali. Setelah itu ayat yang paling akhir itu menunjukkan permintaan. Artinya apa? Kalau kita cermati surat Fatihah itu akan memunculkan satu bentuk bahwa di sisi lain kita itu sangat lemah. Karena kelemahan itu ditandai dengan memuji. Nah, setelah memuji meminta. Nah, tapi yang diminta itu agar ihdina siratal mustaqim, jalan yang mustaqim itu kan akar kata apa? Artinya berdiri. Berarti nanjak, ini berat. Terus seperti jalannya alaihim siratal mustaqim alaihim, seperti jalannya mereka. Itu kan laki-laki Pak. Bukan minta
jalannya bukan jalannya orang-orang yang kaum Mekah dan jalannya orang-orang yang sesat. Semuanya pakai itu. Secara logika itu kita makhluknya lemah, tapi kenapa ketika membaca surat Al-Fatihah itu minta jalan yang terjal itu, bukan jalan yang lurus. Ini memang kadang-kadang diterjemahkan lurus, makanya bilang benar. Karena lurus itu saufu yang disolat itu tadi. Terkait dengan itu, ayat pertama, yang kedua untuk tadi rukyah, yang ketiga tadi nggak disebutkan oleh Pak Ustaz, dikirimkan orang meninggal. Itu dulu saya juga, saya dulu di sholat maghrib kirim surat pada sampai ke pagi itu, secara logika. Apakah nyampe pada ini ke orang meninggal? Ya. Baik, terima kasih. Memang kalau kita perhatikan isi konten dari surat Al-Fatihah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, itu satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat ketiga. Maliki yaumiddin, ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Strukturnya memuji Allah mulai dari Bismillah sampai Maliki Yaumiddin, pujian pada Allah. Ini mengandung arti kalau kita mau meminta, mau berdoa, itu harus dimulai dengan pujian supaya doa kita diterima. Pujian pada Allah. Mungkin sama dengan proposal. Kalau nggak proposal, ya jangan langsung tutup poin begitu. Ada basa-basinya lah istilah. Itu kita ajaran dari surat Al-Fatihah itu. Baru kita itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu makna yang umum, tapi kita tidak boleh, oh itu tidak benar, itu jadi begitu. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab dari istaqoma, yastaqimu, istiqomatan. Makna dari akar kata koma itu juga bisa berarti qawwama. Qawwama itu artinya lurus, yang bengkok jadi lurus. Makanya dalam bahasa Arab ada takwim. Takwim itu meluruskan. Tapi kita harus merujuk pada kitab tafsir. Jadi rujukan kita kalau menafsiri Quran ada menggunakan bahasa, ada menggunakan apa namanya Quran dengan Quran, ayat dengan ayat. Kata istiqomah apa benar? Tapi yang hampir seluruh kitab tafsir mengartikan mustaqim itu didengarkan siratnya itu artinya agama, sirat itu kan jalan, mustaqim itu al-haq. Maka siratal mustaqim artinya ad-dinul haq, agama yang benar. Itu tafsir. Terus ada yang menggunakan logika. Logika boleh digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan dalil
nakli, dalil hadis atau dalil Quran yang sesama Qurannya. Nah, di dalam Quran ya misalnya kata fitrah, banyak di dalam Al-Quran yang menggunakan yang sebetulnya maksudnya agama yang benar. Jadi mufassir itu mengikuti itu. Maka jalan yang benar berarti agama yang benar, agama yang dipahami, yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dipahami oleh para sahabatnya, yang dipahami oleh tabi'in. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi menafsirkan Al-Quran lepas dari kaidah bahasa, lepas dari tafsir ayat dengan ayat, lepas dari dari hadis, maka itu namanya mamfassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita dilarang oleh Allah, oleh Nabi menafsiri Al-Quran dengan ra'yu. Tapi walaupun dilarang, si ono ae orang yang nafsir dengan ra'yu itu masih ada sampai hari ini. Walaupun dilarang, karena menurut mereka nggak dilarang. Jadi maksudnya ra'yu yang sembarangan. Kalau ra'yu tertata nggak apa-apa gitu. Nah, jadi ada, tapi kadang-kadang kalau kita itu ada perdebatan antara aliran nakli dan aliran akli, aliran yang tekstual sama aliran rasional, itu keadaan itu kadang-kadang menang yang rasional, kadang-kadang menang yang tekstual. Dalam sejarah Islam seperti itu. Zaman Ahmad bin Hanbal itu merepresentasikan ahli hadis, itu sampai disiksa itu Ahmad bin Hanbal karena dia kekeh tekstual. Jadi kalau ditanya Quran itu lama atau baru, karena Quran itu melekat dengan Allah, maka akan dikatakan lama, qadim. Enggak, Quran realitanya kita baca, realitanya kita tulis kan baru, buatan manusia. Dasar laporan secara politik menang yang rasional itu menang. Rasional ya biasa, Quran ya bisa. Dan akhirnya Ahmad bin Hanbal disiksa, dipenjara. Nah, itu satu ketika. Dalam keadaan lain, yang menang Ahmad bin Hanbal. Maka yang rasional sikat. Bahkan penulis buku ini namanya Ibnu Rushd, ini kan sudah hidup di abad ke-12 Masehi. Jadi abad ke berapa? Abad ke-7 Hijriah. Abad ke-6 ke-7 Hijriah. Akhir hidupnya, karena beliau ini ahli filsafat. Berarti kalau filsafat apa? Rasional. Dia memang memberi komentar ke karya-karya Aristoteles, Plato, orang-orang hebat itu. Nah, tetapi di samping sebagai seorang filosof, dia itu hakim agung. Kalau bahasa sekarang hakim qadil qudha. Dan menulis kitab ini karena di akhir hidupnya banyak rasional, padahal yang menang orang tekstual, maka Ibnu Rushd ini meninggal dalam keadaan terhina. Bahkan kalau masuk masjid diitoni, bahkan ulama besar itu
karena yang menang kaum intelektual. Jadi dianggap sesat gitu loh. Dia ke masjidnya di Maroko ya. Di namanya Masjid Qutbiyah di sana. Saya sudah ke situ, ke tempat itu. Ada di Masjid Qarawiyyin. Itu, dan akhirnya orang tidak mau kalau dia itu dikuburkan di Maroko. Dia harus dipulangkan ke Spanyol. Rumahnya Spanyol di Cordova. Waktu itu kan belum ada jalan tol. Jadi dipakai kuda, kitab-kitabnya dibawa. Jadi ini petaka juga di umat Islam itu. Kalau keadaan tidak memungkinkan, karena ketika fanatisme kelompok itu menjadi yang menjadi panglima, itu suka menyesatkan orang lain yang berbeda. Jadi maka pengajian ini misinya itu kita memahami orang lain yang berbeda. Itu misinya itu. Jadi saya kembali lagi ke mustaqim tadi, diartikan menanjak boleh, tetapi kalau ada orang punya pendapat, oh ini agama yang benar karena didasarkan kepada ayat lain dan itu ad-dinul haq, saya kira hampir semua tafsir yang seperti itu diartikan siratal mustaqim, siratnya diartikan ad-din, mustaqim diartikan al-haq, agama yang benar. Terus di bahasa Jawa, bahasa Indonesia disebut agama yang lurus. Benar maksudnya, lurus. Kalau nggak lurus kan bengkok. Akhirnya itu bahasa terjemahan bahasa kita. Apapun yang dibaca tafsir, penerjemahan sepanjang itu mempunyai argumentasi, saya kira kita terima dan jauhi saling menyesatkan antara satu dengan yang lain. Itu saya kira itu dari ini. Ada lagi? Oh, enggak. Apa tadi? Oh iya, saya lupa itu. Cara berpikirnya begini, kenapa kok dikirimkan ke orang yang meninggal? Imam Syafi'i sendiri itu kalau baca Quran bukan Fatihah. Imam Syafi'i sendiri kalau baca Al-Quran pahalanya dikirimkan ke orang yang meninggal, menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Dalam kitab tidak nyampe. Tetapi pengikut Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya. Kata yang lain, bisa kita baca Quran kemudian kita pahalanya dikirimkan, dihadiahkan pada yang meninggal, itu nyampe. Tapi kalau bahasa sekarang gini jawabannya, nyampe apa enggak? Nyampe. Kenapa kok nyampe? Wong nggak kembali kok, kecuali kayak pos itu kan, pos kirim dikembalikan suratnya, alamat tidak dikenal, iya kan balik, no buktinya nggak balik kok. Nah itu ini baik saguyon ini. Tapi argumentasinya Pak, kenapa kok dikirimkan ke orang meninggal? Argumentasinya ketika kita sholat jenazah, ada Fatihahnya enggak? Ada. Berarti nyampe. Itu argumentasinya yang dikemukakan. Itu saya ada ulama Al-Azhar. Ya, nyampe. Enggak ada Fatihahnya kok. Berarti nyampe. Kata yang enggak mau nyampe, ya enggak, itu kan dalam sholat. Nah iya, benar, sholat itu artinya kita ketika sholat itu kan sholat jenazah. Sholat jenazah itu artinya, sholat itu apa sih artinya? Sholat itu artinya doa. Sholat itu kan doa. Berarti kita mendoakan sholat jenazah supaya jenazah ini tidak
disiksa oleh Allah supaya masuk surga, kan gitu. Apalagi terus diperkuat. Fatihahnya rukun, tidak boleh orang sholat jenazah tidak ada fatihahnya, tidak sah sholat. Itu caranya begitu. Monggo yang mau silakan, yang tidak mau ya mau datang sholat Jumat. Kita datang ke Masjid Rahmat Surabaya. Sebelum dimulai, kita kirim ke doa kepada orang tua kita yang sudah wafat. Dan ini kan begitu biasanya ya. Al-Fatihah, baca semua. Ya nggak apa-apa. Jika kelem, ya nggak apa-apa juga. Gitu loh Pak. Jadi kita ini enak gitu loh. Jangan saling menyalahkan. Yang penting kan ada argumentasinya. Karena kalau ulama yang menyatakan, Imam Syafi'i sendiri itu tidak nyampe. Kalau Imam Nawawi penerus dari mazhab Syafi'i menyatakan sampai, asal dihadiahkan. Terus diperkuat lagi di dalam sholat jenazah ada fatihahnya, berarti fatihah itu berfungsi sebagai doa, berarti doa itu bisa nyampe. Gitu cara berpikirnya. Kalau bahasa kuyonnya nyampe apa enggak? Ya nyampe. Kok sampai nyampe? Loh buktinya gak balik mana? Nah gitu. Monggo ada lagi, silakan Bapak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman saya itu datang sholat itu terlambat. Dalam artian imam sudah baca surat Al-Fatihah, tapi teman saya itu masih utuh. Kemudian setelah imam sholat surat selesai baca surat Al-Fatihah, malam sudah selesai surat yang kedua, sudah mau ruku. Teman saya itu baru baca takbir. Kemudian imam ruku, teman saya itu langsung ruku juga. Nah kemudian apakah ini dianggap seperti mazhab Imam Hanafi bahwa dia sudah mendengar surat Al-Fatihah ini walaupun dia belum sholat karena dia kan masih utuh. Ya. Apa boleh seperti itu? Apa benar? Oke. Itu namanya makmum masbuk. Masbuk itu artinya didahului. Masbuk itu terlambat kalau bahasa. Kalau dalam bahasa fikih disebut makmum masbuk. Kenapa? Makmum masbuk. Masbuk itu didahului imam. Imam sudah berjalan maksudnya. Kalau bahasa sininya makmum yang terlambat. Yang diukur dalam fikih, yang diukur dia itu mengikuti imam atau tidak, rakaatnya masih menangi imam atau tidak, adalah dia bisa mengikuti tumak ninanya imam ketika ruku. Jadi misalnya dia sudah Fatihah selesai, tapi imamnya baca surat, ya, baca surat agak panjang. Setelah datang makmum ikut, dia misalnya dia sudah ngikuti imam karena Fatihah sudah tahu kan, dia nggak ngikuti misalnya, dia hanya membaca sebisanya Fatihah. Nah, kemudian mengikuti rukuknya imam, maka dia sudah dianggap ikut satu rakaatnya imam. Ukurannya bukan Fatihahnya itu dia menangi atau tidak, tapi dia mengikuti imam. Jadi Fatihahnya sudah dianggap Fatihahnya imam. Dalam mazhab Syafi'i juga begitu. Tapi kalau bisa bacalah sebisanya Fatihah, baru mengikuti rukuknya imam. Karena imam ini didasarkan pada hadis innamal imamu
liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u. Imam itu memang untuk diikuti. Jika imam sudah ruku, maka Anda ikut ruku. Kalau menangi tumakninanya imam, maka dia berarti Fatihahnya itu ikut Fatihahnya imam. Itu yang terjadi. Mungkin kalau mengikuti ini, pola berpikir ini, maka mazhab Hanafi lebih unggul kan gitu. Kan gitu seperti tadi itu. Mazhab Hanafi lebih unggul. Sudah ngikuti imam aja. Kita bisa. Ada suatu kisah, misalnya kisahnya Sayyidina Ali. Ini cuma Nabi. Sayyidina Ali itu ketika mau sholat menuju masjid, terlambat dia. Imam sudah baca Fatihah, sudah selesai, sudah baca surat. Di depannya ini ada orang Yahudi sudah sepuh. Sayyidina Ali ini sungkan gitu. Wah, padahal orang Yahudi ini sungkan, orang sudah sepuh. Untuk nyalip itu gak enak. Ya. Terus akhirnya Sayyidina Ali itu terus dia tetap di belakangnya, akan terlambatlah masuk masjid. Ketika masuk masjid, imam Nabi itu sudah ruku. Nah, ketika ruku itu menurut satu riwayat, Nabi itu disuruh jangan berdiri, ditekan supaya jangan berdiri, tidak. Nunggu Sayyidina Ali ikut. Terus ikut. Nah, akhirnya Sayyidina Ali ngikuti tumakninanya imam. Nabi, imamnya Nabi. Terus setelah itu bangkit, Nabi berarti Sayyidina Ali seperti tidak terlambat. Tapi Nabi diberitahu bahwa yang tidak boleh itu malaikat Jibril untuk menghormati Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali menghormati siapa? Orang Yahudi. Ya betapa ya di situ. Nah, itu dasar itulah yang menjadi dasar fuqaha bahwa makmum yang terlambat yang diukur ngikuti imam adalah rukuknya. Kalau menangi rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat dan Fatihahnya mengikuti Fatihahnya imam. Kalau lihat di sini, kayaknya pendapat Imam Hanafi, mazhab Hanafi lebih unggul, kan begitu ya? Nah, karena mazhab Syafi'i juga begitu sama. Nah, dalam kasus ketika kasus makmum masbuk itu, jadi ukurannya sing repot ini makmumnya banter sholatnya, set. Nah itu nggak usah ditiru itu. Sholat itu ya yang paling enak itu ya sudahlah kalau sekarang kalau saya praktek itu di Masjidil Haram. Tapi ketika kita balik sholat bersama yang orang Indonesia, kalau saya haji sama Pak Ustadz Imran itu Masjid Haram, wah aku sholatnya cuma dinanya bagus, yang rukunya panjang kan gitu kan. Tapi nanti yang ngikuti lah. Tapi balik sholat di hotel, doanya cepet, set. Jadi kita itu, ya apa ya, di sini masih kurang menurut saya. Termasuk di Masjid Hidayah ini, masih kurang itu. Itu agak panjang lah. Ya kalau baca Subhanallah 10 kali gitu kan panjang. Karena ukurannya Subhanallah 3 kali, Subhanallah cepat, Subhanallah ya cepat. Itu fungsinya kedua, memberi kesempatan pada makmum supaya makmumnya bisa menagih tumakninanya imam. Menurut saya ada seorang pemikir namanya Syekh Yusuf Qaradawi, sudah baru saja wafat itu. Juga begitu, kalau sholat itu jangan seperti PT.
Ngerti pitik? Pitik nyucut. Tuk. Ada tumak ninanya. Nah itu. Jadi bisa berfungsi dua. Nah, soal yang apa namanya Fatihahnya mengikuti Fatihahnya imam. Nah itu ukurannya itu. Tapi kalau sudah sujud ya sudah nggak menangi berarti. Nah, imamnya sujud kita langsung sujud ya sudah nggak menangi. Tapi kalau ruku dan makmumnya imamnya masih dapat tumakninahnya, nah berarti dia tidak perlu mengulangi untuk setelah selesai tidak perlu nambah lagi, sudah ngikuti. Ya tergantung lah, kalau yang ngikuti yang hanya 3 rakaat dalam sholat 4 rakaat ya berarti 1 rakaat harus nambah. Nah, itu saya kira. Masih ada lagi? Monggo ibu-ibu, akan ada jatah 30%. Kuota 30%. Monggo, enggak ada? Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah wawasan kita, sehingga kita mungkin ada perbedaan sedikit tentang peribadatan antara satu masjid ke masjid lain, tetapi kita tahu argumentasinya. Kadang-kadang di masjid yang bersangkutan nggak ngerti juga itu argumentasinya. Jadi kita harus selalu mengetahui orang lain kenapa kok begitu. Sepanjang dia itu mempunyai dalil, kita memahami walaupun kita tidak mengikuti cara yang dilakukan orang itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa, zikir istighfar, sayyidul istighfar. Kemarin yang lalu sudah kan? Saya ulangi lagi sekarang biar ingat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa
أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.